Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Maharani, NIM 2018-143-347. Saya dari kelas 5J PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajinan tangan pembuatan pempek di Kota Palembang dengan pembelajaran mulok dan dosen pengampu Bapak Adrenius Dedi Espil Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul nama pempek. Nah, pempek ini adalah makanan khas asli Kota Palembang yang mempunyai nama aslinya. Nah, pada masa Kesultanan Palembang, pempek itu disebut nama kelesan. Nah, kelesan ini adalah panganan adat di dalam rumah limas yang mengandung sifat dan kegunaan tertentu. Pempek ini memiliki nama asli kelesan karena diambil dari sifat makanan tersebut, dikeles atau ditahan lama, disimpan lama. Pempek adalah sebutan bagi orang Cina yang menjajakan kelesan. Pempek merupakan hidangan legendaris yang sudah ada di Kota Palembang sejak abad ke-16 lalu, tepatnya pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, pempek ini baru dijual secara luas di masa pemerintahan kolonial Belanda. Makanan ini dijual oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang memang sangat pandai untuk berdagang. Bahkan nama pempek itu juga berasal dari bahasa Tionghoa, karena para penjual kelesan di masa itu dikenal dengan panggilan namanya ape atau pepe. Nah, ini merupakan sebutan untuk laki-laki tua yang dalam bahasa Tionghoa. Nah, ketika ingin membeli, para pembeli biasanya memanggil para penjual kelesan ini dengan sebutan pek atau empe-empe. Nah, dari situlah lama-lama pempek populer dibandingkan dengan nama asli kelesannya. Nah, dan nama pempek bertahan hingga saat ini. Di tahun 1916, pempek mulai dijual dijual di sekitar kawasan keraton, yaitu sekitar Masjid Agung atau Masjid Lama Palembang. Nah, di sini ada juga jenis-jenis pempek. Yang pertama itu ada jenis pempek kapal selam. Pempek kapal selam ini memiliki bentuk mirip dengan kapal selam dan bagian tengahnya itu diisi dengan kuningan telur. Yang kedua pempek lenjer, yaitu memiliki bentuk yang panjang. Yang ketiga ada pempek pistel. Pempek pistel ini udah diisi dengan pepaya muda. Yang ketiga pempek adaan. Pempek adaan ini berbentuk bulat dan mirip dengan bakso ikan. Yang selanjutnya ada pempek keriting. Pempek keriting ini memiliki bentuk seperti mie keriting yang digulung. Dan yang selanjutnya pempek lenggang. Nah, pempek lenggang ini memiliki bentuk kotak dan dibuat dengan cara dipanggang. Yang selanjutnya pempek kulit. Pempek kulit ini memiliki bentuk bulat pipih dan dibuat dengan campuran kulit ikan. Dan yang terakhir itu ada pempek panggang. Nah, pempek panggang ini dibentuk bulat dan pipih. Namun, dia memiliki isi yaitu ebi atau udang dan sambal. Nah, pempek ini dipanggang, bukan digoreng. Nah, inilah perbedaannya pempek panggang dengan pempek yang lain. Nah, ada juga bahan-bahan pembuatan pempek. Yang pertama tentunya itu ada daging ikan. Yang kedua ada tepung sagu. Yang ketiga ada air es. Yang keempat ada air bersih secukupnya untuk merebus. Dan yang selanjutnya ada garam halus dan penyedap rasa. Dan secukupnya minyak goreng untuk menggorengnya nanti. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita makan pempek tidak ada kuahnya atau cuka, betul? Nah, orang Palembang pagi-pagi harus menghirup cuko, betul? Nah, bahannya untuk pembuatan cuka, yang pertama ada air bersih. Yang kedua ada bawang putih, ada asam jawa, ada gula merah atau gula aren, atau bisa menggunakan ebi dan garam, dan cabai rawit juga. Nah, cara pembuatan pempek sangat mudah teman-teman. Yang pertama, yang pastinya kita siapkan wadah. Lalu kita masukkan ikan gilingnya, garam, dan penyedap rasa. Lalu masukkan air es. Nah, kemudian kita aduk, kita campur hingga merata. Lalu setelah itu kita campurkan tepung sedikit demi sedikit sehingga membentuk ulenan atau adonan yang kalis dan pas. Nah, lalu ambil sedikit adonan pempek tersebut, lalu bentuk sesuai dengan ukuran atau selera kita. Kita mau membentuk apa? Misalkan mau membentuk pempek kapal selam. Nah, kita bentuk seperti kapal selam, lalu di dalamnya kita isi kuningan telur. Yang selanjutnya masukkan adonan pempek yang sudah selesai dibentuk ke dalam air mendidih. Kita rebus, kita hingga matang, yaitu kuncinya kalau matang, dia pempeknya akan mengapung. Kemudian kita angkat. Lalu kita siapkan wajan, panaskan minyak goreng, lalu kita goreng pempeknya. Nah, cirinya kalau pempek tersebut udah matang, itu kulitnya akan berwarna coklat. Kemudian angkat atau tiriskan, lalu kita sajikan bisa menggunakan ebi, bisa menggunakan mentimun, dan kita tambahkan kuah
cuko, mantap, betul? Nah, itulah tadi teman-teman cara pembuatan pempeknya. Nanti saya akan kasih tutorial pembuatan pempek dari awal hingga jadi. Baik. Hai semua, kali ini aku akan bikin pempek ikan tenggiri. Ini pempeknya enak banget, kenyal, nggak keras. Kuah cukonya pun favorit aku banget. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Bahannya aku pakai 280 gram tepung sagu, 200 gram ikan tenggiri yang sudah aku pilet dan kerok. Nanti ini akan aku haluskan. Nah, kalau kalian beli di pasar udah ada tempat ngalusin ikan, sebaiknya sih halusinnya di pasar aja biar kalian gak ribet. Lalu aku pakai 200 ml air, 1 siung bawang putih, 1,5 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Sekarang aku akan haluskan ikan tenggirinya menggunakan chopper. Buat kalian yang gak punya chopper, kalian bisa halusin pakai blender karena daging ikan tenggiri ini memang cukup lunak, gampang hancur. Tapi kalau mau pakai blender, halusinnya sedikit-sedikit aja ya, sambil dikasih air biar ikan tenggirinya benar-benar halus. Aku masukkan bawang putih, lalu tambahkan air. Ini aku airnya setengahnya dulu aja. Di sini aku pakai chopper merek Mitoshiba, gampang banget, tinggal tekan berhenti sampai daging ikannya halus. Nah, ini udah cukup, hasilnya seperti ini, daging ikannya benar-benar halus. Sekarang aku masukkan ikan yang sudah dihaluskan ke dalam baskom. Masukkan garam dan kaldu ayam bubuk. Lalu aku aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah garam dimasukkan, tekstur dari adonannya akan sedikit mengental ya, karena sifat dari garam itu mengikat. Nah, seperti ini adonannya sudah mengental. Aku masukkan tepung sagu sedikit demi sedikit, lalu diaduk-aduk menggunakan spatula. Di sini kita aduknya pelan-pelan aja ya, karena kalau kita terlalu kuat mengaduk adonan, nanti si pempeknya pun akan keras. Jadi pelan-pelan aja ya, tidak perlu menguleni adonan terlalu kuat. Campur tepung sagunya hingga selesai ya. Jika kalian merasa adonannya nanti terlalu lembek, boleh ditambahkan lagi sedikit tepung sagu, tapi jangan terlalu banyak ya, sedikit-sedikit aja. Nah, ini udah cukup, adonannya seperti ini. Jadi adonannya itu agak lembek, jangan terlalu padat. Sekarang kita bentuk pempeknya. Siapkan tepung sagu untuk taburan karena pempeknya teksturnya lengket. Lalu siapkan juga 1 butir telur yang sudah dikocok lepas untuk isiannya. Ambil sedikit adonan, kurang lebih sekitar 50 gram. Lalu aku bulatkan, panjangkan seperti ini. Tengahnya kita tusuk, lalu kita buat seperti mangkok. Nah, seperti ini. Sekarang aku tambahkan telur, jangan terlalu penuh, dan kita rapatkan. Pastikan tidak ada yang bocor ya, biar nanti telurnya nggak keluar. Jika sudah ada pempek yang mengapung, biarkan saja dulu di dalam panci kurang lebih selama 10 menit biar telur yang ada di dalamnya itu bisa matang. Jika sudah 10 menit, kita angkat dan tiriskan. Sekarang kita goreng. Nah, ini pempeknya aku belah-belah sedikit kayak gini. Kalau kalian pempeknya pengen kering, bisa dipotong-potong kecil kayak tadi. Jangan lupa kita balik pempeknya. Kalau udah matang, kita angkat dan tiriskan. Sekarang kita siram pempeknya pakai kuah cuko.
Lalu aku tambahkan dengan potongan timun. Nah, ini dia pempek ikan tenggirinya udah jadi. Ini enak banget.